Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Diklat PKP yang saya hormati, izinkan saya menemani Bapak Ibu untuk materi pengelolaan tugas pokok dan etika pengawas sekolah atau madrasah. Baik, kita mulai. Materinya adalah sebagai berikut. Pengelolaan tugas pokok dan etika pengawas sekolah madrasah itu nanti ada 6 bagian. Pertama, ketentuan tugas pokok pengawas sekolah, penyusunan program pengawasan dan bimlat guru, pelaksanaan program pengawas, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, membimbing dan melatih profesional guru, dan etika pengawas sekolah. Untuk materi pertama, ketentuan tugas pokok pengawas sekolah, itu nanti dapat dilihat. Yang pertama nanti dasar hukumnya. Orang itu apa nggak punya grup WA sendiri? Kemudian ada dasar hukum yang khusus untuk Kementerian Agama. Selanjutnya ini nanti ada pengertian supervisi pengawasan, dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ketentuan beban kerja dan tugas pokok pengawas sekolah. Tugas pokok pengawas sekolah tidak dapat dilihat pada pasal 5 Permen PAN dan RB nomor 21 tahun 2010, yaitu sebagai pengawasan akademik dan pengawasan manajerial, pembimbingan pelatihan profesional guru dan pengawasan. Selanjutnya, ketentuan tugas pokok pengawas sekolah ini nanti untuk tugas pokok pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidik itu nanti mencakup penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 SNP, penilaian, kemudian evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, membimbing dan melatih profesional guru, pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Selanjutnya, untuk hubungan pengawasan dengan mutu peserta didik, ini pengawas madrasah akan membina guru dan kepala sekolah. Untuk guru nanti di tataran supervisi akademik untuk dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian untuk kepala sekolah, untuk pelaksanaan supervisi manajerial dalam rangka efektivitas pengelolaan pendidikan. Kedua-dua ini nantinya akan berpengaruh kepada peserta didik sehingga mereka dapat sukses dalam pembelajaran. Kemudian untuk rincian kegiatan pengawas sekolah atau madrasah, baik dari tingkat muda, madya, dan utama, itu tertuang pada pasal 14 Permenek PAN dan RB nomor 21 tahun 2010. Ini dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk pengawas muda itu ada 8 unsur. Nanti dia penyusunan program, pelaksanaan program, evaluasi hasil pelaksanaan program, membimbing dan melatih profesional guru, kemudian pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Ini ada 8 unsurnya. Kemudian untuk pengawas sekolah madya itu ada 10 unsur. Ada 10 unsur. Kemudian untuk yang utama, pengawas sekolah utama itu nanti ada 12 unsur. Selanjutnya, untuk penyusunan program pengawasan, nanti Bapak Ibu diharapkan dapat berhasil menyusun program tahunan, program semester, kemudian rencana pengelolaan akademis, rencana pengelolaan manajerial, dan kemudian lampiran-lampirannya. Kemudian prosedur penyusunan program itu nanti berasal dari hasil pengawasan,
Dia nanti berupa identifikasi, kemudian analisis data, juga regulasi dan kebijakan pendidikan. Di identifikasi ini nanti akan menghasilkan perancangan program pengawasan. Selanjutnya akan disusun atau disempurnakan program pengawasan. Kemudian yang nomor 3, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan program pengawasan, Bapak Ibu diharapkan nanti melakukan pemantauan, pembinaan, penilaian kinerja, dan pembimbingan dan pelatihan profesional, baik untuk guru maupun untuk kepala sekolah atau madrasah. Nanti prosesnya disebut dengan supervisi akademik, sedangkan yang untuk kepala sekolah supervisi manajerial. Selanjutnya, untuk bagian 4, evaluasi pelaksanaan program pengawasan, itu nanti Bapak Ibu akan melihat sasaran evaluasi pelaksanaan program pengawasan, yaitu pelaksanaan hasil program pembinaan guru dan kepala sekolah, pelaksanaan hasil pemantauan pelaksanaan 8 SNP, kemudian pelaksanaan hasil program kerja guru dan kepala sekolah. Ini prosedurnya. Bapak Ibu tentu melakukan inventarisasi dokumen, kemudian melakukan evaluasi, kemudian membuat rekomendasi. Nah, harapannya nanti dokumen-dokumen yang Bapak Ibu siapkan untuk pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan itu nanti adalah ada rincian kegiatan, dokumen laporan, dan keterangannya. Ini dibuat semuanya. Kemudian nomor 5, pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Itu nanti Bapak Ibu akan melaksanakan menyusun program, melaksanakan pembimbingan guru dan kepala sekolah, mengevaluasi pelaksanaan, kemudian melaksanakan bimbingan kepala sekolah, kemudian melaksanakan bimbingan dan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah. Nah, materi untuk guru itu nanti adalah berupa pembuatan RPP, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, pembimbingan peserta didik, bisa juga nanti pengembangan diri guru, publikasi ilmiah, karya inovasi, atau berupa tugas tambahan. Sedangkan untuk kepala sekolah itu nanti bisa berupa pengelolaan peserta didik, pengelolaan kurikulum, pengelolaan PKG-PKB, atau pengelolaan biaya-biaya yang masuk yang bisa dikerjakan di madrasah. Selanjutnya untuk materi Bimlat kepala sekolah juga ada 5 program pengelolaan Satdik, yaitu untuk penyusunan program, pelaksanaan rencana, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen. Kemudian terakhir, untuk materi etika pengawas sekolah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu perlu tahu etika itu merupakan satu kata dari bahasa Yunani, yaitu etikos, artinya timbul dari kebiasaan. Ini salah satu arti dari etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban atau moral. Nah, nanti jenis etika itu nanti ada etika secara umum, kemudian etika secara khusus. Etika secara khusus itu nanti bisa dilihat dari etika sosial maupun etika individu. Nah, dari salah satu etika sosial itu ada nanti etika profesi untuk pengawas. Jadi nanti Bapak Ibu, hubungan antara etika profesi dan profesional pengawas itu adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa dikatakan bahwa etika pengawas madrasah, sistem norma yang digunakan oleh pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dengan mendahulukan keahlian atau kompetensi yang diperoleh dari pendidikan
pengalaman dan apa yang dipersyaratkan. Ini dapat Bapak Ibu lihat hubungannya seperti di bagian ini. Pengawas nanti ada kualifikasinya, ada sistem norma, kemudian ada keahlian, kemudian ada kewajiban, ada tugas pokok dan kewajiban. Kemudian Bapak Ibu ketika melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, dan nanti harus Bapak Ibu terapkan, implementasikan etika profesi pengawas sekolah. Seperti bahwa pengawas itu adalah tugas yang mulia, kemudian mengemban tugas adalah kemanusiaan, kemudian bekerja dengan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu nanti melaksanakan kode etik pengawas sekolah. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian diatur dalam organisasi profesi APSI. Sebagai contoh, ini kita dapat lihat bahwa di ASN itu berlaku kode etik dan kode perilaku. Dapat Ibu pelajari lebih dalam lagi. Kemudian kode etik pengawas sekolah itu dapat dilihat beberapa hal seperti hubungan pengawas sekolah madrasah dengan guru, kepala madrasah, yang ada beberapa poin-poinnya. Kemudian kode etik pengawas dalam rangka hubungan pengawas madrasah dengan guru dan kepala madrasah. Kemudian yang terakhir, kode etik pengawas sekolah sesuai dengan Rapimnas 3 tahun 2016, yaitu hubungan pengawas sekolah atau madrasah dengan masyarakat seperti bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, aktif dalam kegiatan APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Harapan Bapak Ibu nanti bisa membaca modul atau melihat PowerPoint lebih lengkap lagi, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menerapkan di dalam evaluasi atau melaksanakan tugas-tugas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.